Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Vale. Belajar senang, cara mudah, ulangan bisa. Hari ini kita bakal bahas tentang bangun ruang sisi lengkung bagian kerucut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin makasih untuk semuanya buat 80 subscriber pertamaku. Tapi yang belum subscribe langsung dipencet tombol merahnya ya guys. Oke, yuk kita simak videonya. Oke, kita kenapa kok langsung ke kerucut? Sebenarnya tabung sudah pernah saya bahas. Kalau kalian mau melihat penjelasan saya tentang sekitar tabung dan tips-tips menarik lainnya, kalian bisa lihat di atas ini ya guys ya. Yang pertama adalah ciri-ciri pada kerucut. Mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas dan juga sisi tegak yang melengkung, yaitu selimut. Oke, kenapa disebut dengan sisi tegak yang melengkung? Jadi sebenarnya dia itu tidak mempunyai rusuk, oke, untuk sisi melengkungnya. Rusuknya hanya pada bawah. Oke, kita bahas dulu sisi. Sisinya ada sisi alas yang berbentuk lingkaran dan juga sisi yang menyelimuti kerucut tersebut. Oke, bagian mana itu? Kalau kalian lihat pada topi ulang tahun, biasanya selimut itu adalah yang ada tulisannya happy birthday atau selamat ulang tahun. Nah, itu merupakan bagian selimut. Oke, yang kedua mempunyai satu titik sudut yang disebut sebagai titik puncak. Itu yang runcing itu ya guys, yang di atas itu. Yang ketiga mempunyai satu rusuk yang melingkar atau yang membentuk bagian alas. Nah, kalian bisa lihat ya, rusuknya itu yang berbentuk lingkaran. Lalu bagaimana dengan sisi tegak yang ada di kanan dan kiri itu? Apakah itu bukan rusuk? Jawabannya bukan. Oke, itu bukan rusuk. Itu adalah gambar pembantu, oke, yang membantu kita untuk mengetahui bahwa kerucut itu ada bentuk segitiganya, oke. Dan itu sebenarnya melingkar, jadi tidak ada rusuk. Coba kalian bayangin kalau misalnya topi ulang tahun, tumpeng, atau topi petani. Nah, di bagian yang melingkar itu, di bagian sisi selimutnya itu tidak ada bagian yang tegak atau rusuk. Oke, rusuknya hanya di bawah, yang nempel di kepalanya kita atau yang nempel di piring itu, ya. Nah, itu rusuknya ada di situ. Oke, kita lanjut ke rumus. Untuk mencari volume itu sama dengan sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada sepertiganya? Padahal di video-video sebelumnya saya menjelaskan bahwa rumus volume itu, tips untuk menghafal rumus volume dengan cepat itu hanya luas alas kali tinggi. Kalau kalian belum dengarkan sepenuhnya tentang tips untuk menghafalkan rumus volume, kalian klik di atas ini ya guys ya. Nah, sebenarnya ini sama dengan limas. Oke, di sini kerucut merupakan sepertiga bagian dari tabung. Jadi kalau 3 buah kerucut kita gabung menjadi satu, itu hasilnya akan membentuk sebuah tabung. Oke, untuk mencari luas permukaan, rumusnya adalah Pi kali R kali R plus S. Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahami, kita coba contoh soalnya. Sebuah tumpeng memiliki diameter 70 cm dan tumpeng tersebut memiliki tinggi 18 cm. Hitunglah volume terbesar tumpeng tersebut. Oke, jangan ikut lapar loh ya, cuma dibayangin aja. Pembahasannya, diketahui diameter sama dengan 70 cm, kita bagi 2 karena kita membutuhkan jari-jarinya. Sama dengan 35 cm. Tinggi tumpeng sama dengan 18 cm. Ditanya volumenya berapa? Oke, jawab volume sama dengan sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Volume sama dengan sepertiga kali 22/7 kali 35 kali 35 kali 18. Jangan lihat yang bawah dulu biar nggak bingung. Kita coba lihat 35 kita bagi dengan 7 hasilnya 5. Lalu 18 kita bagi dengan 3 hasilnya 6. Oke, jadi 22 dikali 5 dikali 35 dikali 6. Hasilnya adalah 23.100 cm3. Ini adalah contoh soal ya. Jadi angka besar itu tidak masalah. Yang penting kita tahu rumusnya seperti apa. Oke. Contoh soal yang kedua, sebuah topi ulang tahun hendak dicat agar terlihat lebih menarik.
Setelah diukur, mereka mendapatkan topi tersebut memiliki jari-jari 18 cm dengan tinggi 24 cm. Tentukan luas yang hendak dicat. Ini terlalu rumit ya. Biasanya kita ngecat ya sudah, cuma tinggal ambil cat, kita oles-oleskan di topinya itu ya. Ini pakai diukur segala. Pembahasannya diketahui jari-jari sama dengan 18 cm, tinggi 24 cm, dan garis pelukisnya 30 cm. Bagaimana cara mencari 30 cm-nya? Di sini kita menggunakan teorema Pythagoras, oke? Jadi jari-jarinya kita bagi dua, lalu tingginya 24 cm dan garis pelukisnya 30 cm, oke? Biasanya kalau pada SD garis pelukis masih belum diberitahu ya, tapi untuk di SMP garis pelukis sudah mulai dimunculkan, dan itu biasanya diajarkannya itu setelah dia diajari teorema Pythagoras, jadi agar tidak bingung cara mencarinya, oke? Ditanyakan luas permukaan. Jawab, luas permukaan sama dengan pi kali r dikali r plus s. Jadi luas permukaan sama dengan 3,14. Pi-nya kita menggunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan lipatan 7. Dikali 18 dikali 18 plus 30. Jadi luas permukaannya sama dengan 56,52 dikali 48. Luas permukaannya sama dengan 2712,96 cm². Oke. Cuma ngecat itu harus sampai ada koma-komanya segala ya. Namanya juga matematika, oke. Nah, ini ada referensi soal. Coba dijawab dan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya, guys. Pertanyaannya adalah, sebuah topi petani hendak dicat dan memiliki diameter 14 cm dan garis pelukis 25 cm. Tentukan luas topi petani yang hendak dicat. Hampir sama dengan yang tadi, cuma ini bentuknya topi petani dan juga diameter garis pelukisnya juga berbeda. Oke? Oke, begitu saja penjelasan saya tentang kerucut. Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika yang lain, boleh tulis di kolom komentar ya guys, agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Bye-bye.